Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kode pra-Islam Arab. Sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu ingin Ya, Ibu. mengabsen Ya, anak sekalian ya. Coba dengar ke sini. Sudah Ibu. Pertama, Andi Kurniawan. Lagi sholat, Ibu. Andi ya ada? ada tadi Bu, ada sholat tadi. Oh ya, Irwansa, Ada Ibu. Mas Diana, Halo. Mundiro, Ada tadi Bu. Musyarofa, Hadir Ibu. kelasnya Pak Irwansa untuk Ya, Ibu. membaca doa. Ya, mari teman-teman Doa sebelum belajar. sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Coba Pak Irwan. mari kita sama-sama berdoa dan sebelumnya kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya. Jadi pada pertama-pertamanya kita belajar tentang penduduk dan tempat tinggal. Sejarawan membagi penduduk Arab menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, kategori pertama di Arab pra-Islam itu penduduk pertama, kategori pertama yaitu Arab al-Badiyah atau biasa kita kenal dengan Arab kuno, penduduk Arab kuno. Yang kedua, ada yang istilahnya al-Arab al-Arabiyah atau Arab Bibini, dan poin yang ketiga yang terakhir itu penduduk al-Arab al-Mutaribah, yaitu Arab pendatang. Arab kuno sudah diketahui sejarahnya. Orang Arab pribumi adalah keturunan dari kata lebih populer atau lebih terkenalnya dengan nama Arab Yaman atau Arab Selatan. Sedangkan pendatang keturunan dari moyang Ismail yang tinggalnya di Hejaz, Tahana, Najd, Palmerah dan lain-lain yang dikenal dengan penduduk Arab Utara. Di perempuan Arab, isi dan peranannya perempuan Arab pada Arab pra-Islam itu yang pertama yaitu pra-Islam. Sebagian wanita Arab memiliki posisi penting, yaitu sebagai kepala suku, seperti Ummu Aufah dan lain-lain yang tinggal di Mekah. Ada yang tinggal di Madinah, ada juga yang tinggal di Yaman. Para kepala suku yang kedua itu para kepala suku yaitu para wanita tadi yang berkarisma, yang karismatik dapat menikah lebih dari satu pria. Ketiga, kebanyakan wanita, ya jadi ketiga, kebanyakan wanita masih sangat marginal. Ada pembunuhan, posisi dan peran yang kedua itu pusat-pusat tadi, posisi dan peran pertama sekarang pembunuhan anak perempuan Arab. Pembunuhan anaknya yang pertama kasus pembunuhan bayi wanita tidak berlaku di semua suku Arab. Tradisi tersebut berlaku pada Bani Tanim dan Bani Asad. Alasannya, wanita membawa kemiskinan dan membuat keluarga malu. Kalau mempunyai perempuan pada itu, mereka membunuh dengan alasan bahwa wanita itu membuat malu dan membuat miskin. Ke poin yang kedua itu, pembunuhan anak yang kedua, anak tentu menyulitkan dalam kondisi yang sulit, takut miskin. Membunuh anak adalah solusinya. Jadi, pada pasca bulan ini mempunyai prinsip bahwa banyak anak ada nanti membawa miskin, kondisi orang tuanya miskin. Jadi mereka membunuh anaknya. Itu adalah solusi yang terbaik. Poin yang berikutnya yaitu Jenis pernikahan. jenis-jenis pernikahannya. Jenis-jenis pernikahan atau perkawinan. Pernikahan, satu, laki-laki menikahi wanita dengan mahar diterima oleh mertua laki-laki, bukan oleh istrinya. Poin yang kedua, jenis-jenis pernikahan yang kedua itu suami istri bermusyawarah untuk mendapatkan anak yang cerdas. Maka saat istri masa subur, istri diantar oleh suaminya ke termuka untuk dikawin atau dihamili. Setelah ada tanda-tanda kehamilan, ia dijemput kembali oleh suaminya. Poin yang ketiga itu jenis-jenis pernikahan yang ketiga adalah istri memiliki suami kurang dari 10. Jadi istri itu memiliki suami kurang dari 10 dan setelah punya anak, ibu menentukan atau menunjuk ayah dari si bayi. Poin jenis pernikahan yang keempat itu istri memiliki suami lebih dari 10 dan telah punya anak. Si perang. Pertama, kepala suku Arab memiliki karakter muru'ah atau kejantanan, kesempurnaan perilaku. Jadi, kepala suku ini adalah ia wajib melindungi dan bertanggung jawab terhadap anggota sukunya. Strategi formasi perang yang kedua yaitu strategi perang Arab terdiri dari 5 pasukan inti yaitu Al-Khamis. Yang pertama atau bisa disebut Al-Khamis. Yang pertama
Al-Muqaddam, pasukan pembawa bendera. Yang kedua, strategi perang kedua, Al-Maimanah, sayap kanan atau biasa disebut sayap kanan. Poin yang ketiga, Al-Maisarah atau sayap kiri. Yang keempat, strategi formasinya Al-Safayah, pasukan membawa obat dan makanan merawat yang terluka. Kelima adalah Al-Qalab, pasukan ini berada di tengah-tengah pasukan. Jadi menurut sejarawan, Nabi mengadopsi total strategi ini dalam melawan orang kafir. Di pertanian pra-Islam, di bagian pertaniannya itu ada sistem, pertama ada sistem sewa-menyewa dengan emas atau logam mulia, ada gandum dan produk pertanian sebagai alat transaksi. Ada lagi, poin yang kedua bagian pertanian itu sistem bagi hasil produk. Seperti separuhnya untuk pemilik dan separuhnya untuk penggarap dengan bibit dan penggarapan dari pemilik. Yang sampai sekarang masih ada dipertahankan sistem bagi hasil produk ini. Yang ketiga itu di sistem pertanian, yang ketiga sistem pandegu, yaitu seluruh modal datangnya dari pemilik. Sementara pengairan, pemupukan dan perawatannya itu dilakukan oleh si penggarap. Meskipun demikian, kondisi petani itu sangat menyedihkan. Poin yang ke-7 itu perdagangan internasional. Pertama, para pedagang Arab Selatan dan Yaman saat 200 tahun lalu menjelang Islam datang telah mengadakan transaksi dengan India, negeri pantai Afrika, Persia, Asia Tenggara dan sekitarnya. Kedua, Mekah merupakan jalur persidangan ekonomi internasional yang menghubungkan jalur-jalur ke mancanegara. Itu bangsa Arab dalam bidang ekonomi telah mencapai kemajuan yang pesat. Ketiga, perdagangan internasional yang ketiga dibagi yaitu 4 jalur perdagangan utama. Yang pertama, dari Yaman menghubung timur lewat Laut Tengah dengan Mekah. Kedua, dari Damaskus, Syam menghubungkan Asia Kecil dan Eropa Timur dengan Mekah. Dan yang ketiga dari Irak, Baghdad menghubungkan jalur dari barat ke Kabul, Kashmir mencapai Conton dengan Mekah. Yang keempat, dari Habsyi, Ethiopia ke barat, daya dan pesisir timur Afrika, yaitu Al-Bilad Al-Sudan. Yang perdagangan yang keempat itu, meskipun tradisi pertanian dan perdagangan mengalami kemajuan pesat, namun tidak memiliki roh atau nyawa atau semangat kemanusiaan. Jadi permodalan dikuasai oleh elit permodalan. Sebagai contoh, perdagangan meminjam modal pada konglomerat. Mereka wajib membayar utang dengan bayaran jauh lebih tinggi atau bisa disebut intadar. Pra-Islam yang kelima yaitu agama pra-Islam. Satu, sebelum Nabi lahir, masyarakat Arab sudah mengenal konsep Tuhan yang disebut atau biasa disebut tauhid. Konsep Tuhan itu tauhid. Hanya saja dalam proses berikutnya mengalami pembiasaan yang mengakibatkan terjadinya pengingkaran prinsip tauhid tersebut. Yang kedua, mereka menyembah berhala atau paganisme. Yang ketiga, di Ka'bah sendiri terdapat sekitar 364 patung yang berputar, yang populer, Manah atau Monata di Yasrib atau Madinah, Al-Lata di Taif, patung paling tua. Jadi itu ada patung-patung yang ada yang paling populer pada zaman pra-Islam. Yang kedua, patung yang kedua itu patung Uzza di Hijaz. Dan paling besar, patung Hubal itu patung yang paling besar yang ada di tengah Ka'bah. Yang keempatnya, 5, tidak semua orang Arab menganut paganisme. Sebagiannya lagi masih ada yang konsisten dengan agama Hanif, itu tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan ini, Ibu mau bertanya dulu tentang sejarawan. Coba anak-anak sebutkan sejarawan membagi penduduk Arab itu menjadi 3. Sebutkan 3 kategori sejarawan itu. Iya. Sejarawan membagi penduduk Arab menjadi 3. Sebutkan 3 sejarawannya. Kategori Al-Arab, Al-Qaeda, atau Arab kuno, yang kedua yang kedua Arabia, Arab bumi, iya. dan Arab Al-Mustadabah, Arab. Bagaimana Bu? Pintar ya, Saya Ya. Jadi sebelum Ibu menutup kegiatan ini, Ibu ingin mengajak anak-anak menutupinya dengan membaca bersama-sama membaca basma. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Oh, alhamdulillah. Sekian dulu pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.